Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman seperadi podcast bersuara, kita alhamdulillah malam ini penuh dengan keberkahan banget, kebahagiaan. Arifin dan teman-teman seperadi udah ditemenin sama narasumber yang luar biasa. Ya, malam ini ada Bang Budi, ada gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah Bang ya. Bagaimana kabarnya? Baik juga Bang Budi, alhamdulillah. Terima kasih udah hadir di podcast bersuara. Ini merupakan MC profesional di Bang Ramli itu. Ini ada juga narasumber kedua kita yang pasti ada Mas Reza yang biasa nama panggungnya Reza MC ya. Benar. Ya, gimana kabarnya Bang Rez? Setengah-setengah sakit. Setengah sakit ya. Kelihatan dari customnya beliau pakai. Wow. Tapi walaupun gitu, Iya. Mas Reza ini ya. Semangat harus semangat ya. Itu benar. mencirikan pemuda yang luar biasa dan bisa menginspirasi teman-teman seperti yang ada di Pangkal Pinang Polisi Berbangka. Luar biasa. By the way, akhirnya podcast kita terselenggara. Dari sekian banyak udah lama-lama Bang. 2 pekan aja gitu ya. 2 pekan. Kesibukan di antara orang ini luar biasa. Dari sekian purnama kita menunggu menyapa sahabat-sahabat podcast bersuara yang ada di sana. Finally akhirnya kita berjumpa. Oke. Karena Bang Reza tadi udah, boleh dong Bang Budi sapa-sapa nanti dari sama Bang Reza sapa-sapa sekali kita. Teman-teman podcast bersuara dan diskusi kopi sosial akademi Bapak. Oke, baik. Selamat malam untuk teman-teman dari podcast bersuara. Panggilannya apa? Spradi ya? Spradi. Ya kental banget ya nih. Jadi Spradi podcast bersuara luar biasa. Terima kasih sudah menonton channel podcast bersuara malam hari ini. Dimana saya Budi Arana, salam kenal dan juga tentunya terima kasih juga untuk Diskusi Kopi, kemudian Soft Skill Academy juga luar biasa sekali ya. Dan semoga apa yang kami obrolkan malam hari ini juga bisa untuk menjadi sebagai wawasan insight. Kami ini sebenarnya banyak bahasa Bangka ngerapi. Jadi agak dipasetan sedikit. Oke, halo spadi-spadi yang ada di sana yang dimana pun ikan berada pokoknya luar biasa. Jadi Arifin, podcast bersuara, Soft Skill Academy dan diskusi kopi. Diskusi kopi pada malam hari ini menyelenggara podcast bersuara dengan tema yang nanti akan diskusi oleh host kita yang keren banget. Apa sih yang kita bahas ini? Nah, nanti kita itu spill sedikit saja. Nah itu teman-teman Spradi ini makasih banget Bang Budi, Bang Reza udah menyapa Spradi kita di podcast bersuara, Sosial Akademi Bangka dan diskusi kopi. Nah yang pasti teman-teman Spradi, kita malamnya bakal mendapatkan wawasan yang luar biasa banget. Kita bertumbuh berkembang menjadi seorang public speaker yang luar biasa dan spektakuler. Bayangin baru kali ini pakai bersuara kedatangan narsum yang masuk sumbring dan bikin aku ini bisa jadi kayak biasanya kan Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Bang Ribet, Ya gimana Bang Res? umur boleh tua. Boleh tua. Ya tua siapa di sini? Boleh tua. Menghadapnya Oke, jadi kita nggak usah spill usia berapa. Karena di sini semuanya muda semua. Masih muda. Gen Z semua dan semuanya dengan energi dan semangat menghibur dan menginspirasi kita semua. Betul. Seperti kita di rumah juga pastinya ini usianya juga nggak jauh-jauh dari kita ya. Dan juga walaupun usianya mungkin udah jauh dari kita ingin berbagi aja, kita bukan pengen mengajari. Ya. Memang ini bahasa-bahasa yang begitu menyejukkan sekali sebenarnya ya. Biasa tuh bahasa kita sedikit penuh dengan kritikan ya terhadap manusia-manusia Indonesia. Ini bermanfaat juga ya pasti ya. Nah Bang Budi, Bang Res ya bebas siapa yang mau jawab duluan. Bang Budi ya. Sejauh mana sih perjalanan Bang Budi di dunia public speaking ataupun Bang Reza di dunia public speaking? Biar teman-teman kan melihat perjalanan Bang Budi udah, makanya Bang Budi 6 bulanan udah jadi MC yang keren banget ya. 6 bulan. Mungkin gitu kan. Itu juga Bang Reza ya kan berhalang buana ke wedding ini, wedding sana, dari acara ke acara. banget Bang. Kira Dari rumah ke monggo. rumah. Ya baik. Oke, terima kasih. Kalau Bang Budi, Bang Reza kayaknya nggak rumah ke rumah deh. Monggo Bang Budi. Oke, baik. Dan malam hari ini tentunya kami ingin berbagi ya sedikit cerita. Saya dulu ya. Yes, silakan Bang Budi. Jangan berantem, Bang. Jangan kita kasih yang muda dulu. Yang muda dulu. Yang muda dulu ya. Yang muda dulu. Yang muda berganti. Oke, jadi sebenarnya saya mengawali awal karir ya sebagai MC profesional itu di
tahun yang profesionalnya di tahun 2017-2018 ya, saya ingat ya. Dan dulunya memang saya MC itu belajarnya di waktu masih kuliah. Wow. Jadi Di mana tuh boleh dong skill di kuliah? Jogja. Di Jogja. Oh, Jogja ya. Jogja. Ilmunya di Jogja. Siap. Di motor sun. Jadi dulunya saya dapat ilmunya itu di Jogja ceritanya. Dan yang menariknya menurut saya, ternyata menjadi MC itu bukan bakat, tapi proses latihan, proses kita melatih diri, kemudian kita mencari pengalaman dan jadilah seorang MC. Bukan bakat ya. Jadi saya nggak setuju kalau misalkan MC itu dibilang bakat, tapi MC itu adalah karena kita latihan, karena kita mencoba ya. Jadi profesi kita berbicara sebagai public speaker itu Betul. bukan ujuk-ujuk kita kayak dilahirkan ya. Betul. Oke, jadi MC. Benar. Ada proses, Ada prosesnya, betul. Dan proses itu sampai dengan hari ini syukurnya kita masih dipakai ya di industri ini, di industri wedding terutama. Dan itu sebenarnya modalnya adalah ilmu public speaking. Wow. Ya, dulu waktu kita belajar public speaking itu kita dilatih untuk berbicara di depan umum. Wow. Cara yang pertama itu pasti kita berbicara di depan cermin dulu. Kita nggak langsung ke depan orang. Kalau kita langsung Tapi ke depan maksudnya orang, cermin yang ada di kamar atau cermin yang ada di fasilitas umum nih di pasien? ya. Bebas, yang penting kita Bebas. bisa melihat diri kita secara langsung. Atau bang, Gimana bang? cermin Langsung di nih. rumah, Boleh, boleh. cermin di rumah sendiri atau cermin di rumah tetangga? Oh begitu. Jangan. Jangan sering bertangga. Oh begitu. Kalau Bang Reza gimana Bang? Oh, Langsung ke saya. Langsung ya? Oh, oke. Karena kita kan bukan seminar Bang. Iya. Oh iya. benar. Gantian jangan capek kok. Minum dulu, minum. Kopi. Nah, sama-sama sebelum Mas Res, kita ada tim IT kita ada Bung Sartono dan Bung Dia. Sini. Oh, iya. Bang Res, monggo. Oke. Perjalanannya luar biasa bisa di-share ke teman-teman sekali gitu. perjalanan ya bahasanya. Alangkah jauh Alangkah jauh. perjalanan enggak lah. Jadi Reza mungkin memulai karirnya itu beda dengan Bang Budi. Kalau Bang Budi memulai karirnya dengan menjadi seorang MC announcer radio ya, Bang, ya. Setelah Reza memulai karir di bidang speaking itu menjadi sebagai trainer, Bang. Sebagai trainer. Benar. Jadi di tahun 2000 kurang lebih 2020 akhir Reza mencoba untuk memberanikan diri bergabung menjadi bagian dari Ari Ginanjar. Ya, jadi Wow. Pak Ari Ginanjar tuh punya sebuah wadah. Bukan background skill tapi ESQ, ESQ. Dan Reza mencoba untuk turun langsung ke dunia public speaking. Jadi Reza ini sudah tersertified Yes. sebagai trainer ISG Ari Ginanjar. Ya, Wow. PNSG. Boleh Bang Budi luar biasa. Nah, seiring dengan Itu di berjalannya Jakarta? waktu, iya di Jakarta. Jadi seiring dengan berjalannya waktu berproses dan diiringi dengan tim dari Ari Ginanjar juga ESQ di agensi bahasanya Belajarnya selama 1 tahun gratis, bayar. berbayar bang. Wow. Jadi Boleh selama spill sekarang sedikit? Berapa? Jadi itu nanti ya Bang ya. Jadi nanti kita spill biar berapa biaya pelatihan BNSP bersertifikasi negara atau sertifikasi lembaga. Wow. Jadi kita juga punya Speakers Academy nanti kita nggak bahas lembaga-lembaga lainnya. Siapa Kita tuh bahas CEO-nya, CEO-nya? kita nanti sebagai sambil-sambil promosi ya. Iya, Jadi iya. kita lanjut cerita. Beriring dengan sejalannya waktu, Reza memberanikan diri untuk membuat sebuah komunitas. Wow. Nama Wow, komunitasnya mantap. itu Speak Ins Academy. Wow. Iya, jadi Speak Ins Academy itu sebelum bermula menjadi sebagai lembaga saat ini, Speak Ins Academy itu berpondasi sebagai komunitas. Yang mana komunitasnya itu bermember ya, beranggotakan seluruh Indonesia, ada perwakilan dan kurang lebih saat ini membernya sudah 500-an. Wow. Presiden itu Reza. Presiden. CEO-nya ya. Jadi 500. Jadi kalau nyalek masih kurang kayaknya. waduh. Kurang dikit lah. Kurang dikit. Lu kan punya jemaah berapa? Saya jemaah saya tersebar di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Cuma tidak terdata. Jadi data ada di seluruh Iya, Indonesia. jadi seringnya berjalannya waktu, saya melihat oh ini ada potensi cuma sedikit. Wow. Kita kreatif ya. sedikit muncul sedikit lah ya. Iya, iya. Ada sedikit ada potensi dan ada pondasi juga di Wah. sana. Nah, kita urus perizinan dan lain sebagainya sehingga Oh. berdirilah yang namanya Speak Ins Academy saat ini yang By the way sudah berapa cabang Bang Res? baru 1 cabang di Kabupaten Sumatera Selatan di Kabupaten
di Kota Palembang, Kota Palembang. Provinsi Sumatera Selatan. Jadi satu Baru cabang. satu cabang. Dan kita ongoing ya, mau buka ada expand di Provinsi Kepulauan Mentawai itu. Wah, Kita tunggu. Keren. Kalau di Pulau Jawa ada brandnya belum? Belum. Jadi karena Speakers Academy ini merupakan sebuah lembaga, jadi kita mengadakan sebuah program selain program pelatihan secara offline dan juga pelatihan secara online. Dan dari program pelatihan secara online inilah kita menjangkau sahabat-sahabat kita, teman-teman kita Gen Z milenial yang ada di seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Jadi Bang Res kan kemarin juga teman-teman setelah di Perkebun Suara ya Bang Budi ya, Ya, dan juga teman-teman betul. Arifin kita kemarin sempat nyelenggarain kegiatan Yes. perdana ya, kegiatan dengan public speaking. Banyak juga teman-teman kita di Jawa Tengah, di Jatim ikut ya. Sidoarjo, Jogja ya Bang ya. Iya. Dan itu punya potensi besar Yes. Speaking Academy Iya. ya, untuk bisa melebarkan sayapnya, meluaskan Iya. jangkauan yang luar biasa banget ya. Dan Bang Bud ini Ya. otomatis kan dari pasca kita menyelenggarakan kegiatan public speaking kemarin, Yes. secara online itu kan banyak banget ya kita dapat feedback ya dari teman-teman ini kita ya, setelah di kita, dan itu ada tips yang paling dasar nggak sih menjadi seorang public speaker? Oke. Paling dasar banget ya. Paling dasar. Ya. Kita langsung kasih tips nih. Tips ya mungkin nggak usah banyak ya, satu aja. Jangan terlalu banyak. Iya. Jadi kita jual ini nanti nggak laku. Enggak lah. Kalau bersama Bang Budi, Bang Res dan Oh, iya. Arifin Perkebun Suara dan Speaking Academy, nanti kita bakal gede banget ya kegiatan kita. Bismillah, ya. Ya. Semoga Gampang aja. Tunggu launchingnya. Ya, amin. Semoga antusias dari Spradi juga Yes. terus nanti ikut kegiatan Apalagi lagi. sudah disupport sama dari organizer. Wah. Kemarin voucher dapat berapa peserta Bang? Voucher kemarin kita bagi hampir 100-an. Wow. Ratusan dikurang Oke. sedikit. Kita skip dulu sebenarnya ini rahasia banget, rahasia dapur ini perusahaan. Ya. Bang Bud, ini trik dasar menjadi seorang public speaker tuh kira apa ya? Dasar. Oke, yang paling dasar. Kalau kita bicara dasar kan berarti dari bawah ya. Dari bawah. Yang paling bawah itu adalah punya mental dulu. Wow. Punya mental untuk kita berbicara di depan orang. Karena untuk punya mental itu tidak semua orang. Ya. Kita dianugerahi, ya anugerah bahasanya, diberikan apa ya, nikmat atau anugerah kita bisa berbicara, tapi mungkin kita tidak punya mental untuk berbicara di depan orang. Mental di sini yang dimaksud itu keberanian atau kemauan? Keberanian dulu. Keberanian dulu ya. Jadi kalau kemauan itu kan pasti mau ya, yang namanya kalau udah memilih ingin menjadi public speaker, pasti dia memiliki kemauan. Tapi kalau mental ini yang tidak dipunyai, yang pertama yang pasti paling dasar adalah punya mental. Untuk menjadi seorang yang punya mental berbicara di depan orang, pasti dia harus meyakinkan diri sendiri atau lebih percaya diri. Itu aja tipsnya yang pertama. Jadi harus punya base point itu adalah mentalitinya, timbul keberanian dan akhirnya kemauan untuk bisa menjadi seorang public speaker yang profesional. Kalau Bang Res gimana nih? Jadi kasih dong. Dasar pasti tiap kita punya ini ya mindset yang berbeda ya. Bagaimana kita menapaki jenjang-jenjang karir. Oke. Menjadi seorang public speaker itu memang tidak semudah apa yang kita bicarakan ya. Betul. Ya, jadi memang bisa menjadi public speaker. Iya, mungkin karena itu adalah bagian dari proses. Betul sekali. Dan benar yang disampaikan oleh Bang Budi tadi, itu semuanya berkaitan dengan mental. Nah, kita di Speakers Academy itu mempelajari yang namanya segitiga mentality. Jadi dari segitiga itu di sebelah kirinya itu ada mental, di sebelah kanannya itu ada teori, di atasnya itu ada experience atau pengalaman. Jadi ketiga hal inilah yang harus dikolaborasikan bagi seorang Gen Z untuk bisa pede, berani. Selain dia pede dan berani, dia juga memahami apa yang mau dibicarakannya. Nah, terkadang problem para remaja saat ini ialah bukan mereka takut untuk membicarakan, tapi mereka bingung apa yang mau dibicarakan. Setelah ini mau ngomong apa sih? Oh, setelah ini mau ngomong apa sih? Biasanya kenapa sih banyak teman-teman setelah kita itu masih kayak terjadi kebingungan? Nah, saya mau ngomong apa di sini ya? Apa itu karena tidak direncanakan sebelumnya Yes. atau ya gimana itu menurut Oke. Bang Reza? Oke, memang ada beberapa faktor ya yang menyebabkan kalau dalam istilah public speaking itu dinamakan dengan filler words. Filler words ini ialah kondisi di mana lidah kita itu tidak sinkron dengan apa yang kita pikirkan pada saat itu, sehingga otak terus berpikir mau mengeluarkan kata-kata, namun di sisi lain lidah kita belum siap, maka terjadilah yang namanya filler words. Nah, implementasi ekspresif dari filler words itu adalah atau garuk kepala dan lain sebagainya. A I U E O. Ceritanya Aduh, gitu ya. apa dan lain sebagainya. Nah, apa ya? Tapi dari segitiga ini tadi ya, Yes. apa namanya? segitiga speaking. Segitiga speaking tadi, tapi dengan agar kita tidak terjadi kebingungan
experience tadi yang Ya. ini ya membekali Yang kita juga membekali, ya. ya. Jadi, pengalaman ya Bang ya, jam Ya, terbang ya. benar. Betul. Ada mental, ada teori, ada experience. Mental, kalau hanya sekedar memiliki mental, tidak dibarengi dengan teori, itu ada sebuah istilah yang namanya tong kosong nyaring bunyinya. Oh. Dia berani berbicara, dia berani mengungkapkan, namun kosong apa yang dibicarakan. Artinya dia berbicara, namun hanya sekedar berbicara. Artinya dia berbicara, namun dia bingung mau dibicarakan apa. Nah, itu, jadi berbicara. Jadi tiga bagian ini itu harus holistik, Iya, harus holistik. hadir dalam satu tubuh seorang public speaker Yes, ya. oke. Mental. Nah, makanya kalau kita nggak berkesinambungan atau tidak saling berkaitan, kalau hanya sekedar teori saja pun mental oke, teori enggak. Makanya disamakan dengan tadi tokohnya bunyinya. Tapi kalau dia hanya sekedar memiliki teori namun tidak memiliki mental juga percuma. Oh. Nah, itu yang banyak terjadi di generasi milenial saat ini. Luar biasa. Dia memiliki banyak pengetahuan, pemahaman, namun dia tidak berani untuk menyuarakan atau berbicara. Ya. Tapi alhamdulillah kalau di podcast ini podcast Bersuara. Ya, bersuara. Oh, ya, Bang. Bersuara. Bahkan kedua itulah yang menjadikan diri kita yang menyatukan diri kita menjadi Luar seorang yang biasa. memiliki experience atau pengalaman. Terima kasih Bang Reza Bang Budi, kayaknya dan seperti kita sudah hampir setengah tubuhnya sudah terpenuhi dengan proses tumbuh kembang berpublic speaking malam ini. Jadi kita rehat sejenak dulu. Siap. Bang Budi, Bang Reza, Oke. karena kopi sudah datang, bos kita rehat sejenak. Oke, dadah, see you guys.